I saw an aircraft, like a tiny silver drop, entering the sky above Hiroshima. And I was counting. I was wiping the desktop. That was when the bomb was dropped. After falling for 43 seconds, the time... Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Hadi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Sebelum mulai pembelajaran, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan yaitu protokol kesehatan atau 3M. Yang pertama itu selalu pakai masker jika keluar rumah atau bepergian. Yang kedua itu adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang ketiga ini adalah menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Nah, hal sederhana inilah yang dapat kita lakukan untuk mencegah persebaran virus COVID-19. Nah, berikutnya seperti biasa sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia. Jika pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan.
Nah, peristiwa yang dimaksud di sini adalah peristiwa Rengas Dengklok ya. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Nah, jadi peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan peristiwa penculikan golongan tua oleh golongan muda yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, di mana adanya penculikan ini dilatar belakangi yaitu perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada waktu itu golongan muda ini menginginkan bahwasanya proklamasi kemerdekaan ini harus dilaksanakan secepatnya, artinya tanpa menunggu dari perintah Jepang atau tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Nah, sementara golongan tua ini menginginkan bahwasanya proklamasi kemerdekaan itu tidak perlu tergesa-gesa, artinya tetap menunggu perintah dari Jepang dengan pertimbangan yaitu yang pertama bahwasanya Jepang ini sudah berjanji bahwasanya kemerdekaan bangsa Indonesia ini akan diberikan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 melalui sebuah wadah bentukan Jepang yang bernama PPKI. Nah, yang kedua adalah belum adanya kepastian apakah benar Jepang ini sudah kalah dari pihak sekutu. Nah, kendari Jepang ini sudah kalah dari pihak sekutu, maka Jepang ini juga tidak serta-merta menyerahkan kekuasaannya di wilayah Indonesia. Nah, artinya apa? Bahwasanya tentara Jepang ini masih aktif dan siaga penuh di wilayah Indonesia. Dan proklamasi kemerdekaan tanpa sepengetahuan dari Jepang ini dikhawatirkan nanti hanya akan memicu sebuah pertumpahan darah. Nah, seperti apa persisnya dari kronologis peristiwa Rengas Dengklok ini? Marilah kita simak secara bersama. Nah, jadi perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik ini berakhir dengan kekalahan Jepang. Nah, kekalahan Jepang ini ditandai dengan jatuhnya bom atom di dua kota besar, yaitu di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Di kota Hiroshima, bom atom dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Sementara di kota Nagasaki ini dijatuhkan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Namun secara resmi penyerahan Jepang terhadap pasukan sekutu ini ditandatangani pada tanggal 2 September tahun 1945 di atas sebuah kapal Indo Amerika Serikat yang bernama USS Missouri. Jadi pada waktu itu tentara sekutu atau pihak sekutu ini diwakili oleh Jenderal Douglas MacArthur dan Jepang ini diwakili oleh Perdana Menteri Mamoru Shigemitsu. Nah, kemudian pasca jatuhnya bom atom di Nagasaki, yaitu pada tanggal 10 Agustus 1945, kabar mengenai kekalahan Jepang ini kemudian terdengar sampai ke telinga para pergerakan nasional Indonesia. Pada waktu itu Sultan Syahrir ya. Jadi pada waktu itu Sultan Syahrir ini mendengar berita mengenai kekalahan Jepang terhadap pihak sekutu ini melalui sebuah siaran berita yaitu BBC. Hal itu juga diperkuat bahwasanya sehari sebelumnya itu ada pemanggilan tokoh pergerakan nasional yang diwakili oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat untuk dapat datang ke Dalat Vietnam. Nah, tentunya undangan untuk datang ke Dalat Vietnam ini membahas mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini merupakan sebuah kabar gembira bagi bangsa Indonesia mengenai kekalahan Jepang kepada pihak sekutu. Nah, namun di sisi lain ternyata kabar tersebut juga menimbulkan sebuah polemik ya. Jadi adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jadi apakah pelaksanaannya nanti ada campur tangan dari Jepang ataukah murni dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 untuk memastikan kebenaran mengenai apakah Jepang memang sudah benar-benar kalah dari pasukan sekutu, maka ketiga tokoh yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo ini mendatangi kediaman Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto yang terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Nah, kedatangan mereka ini di samping untuk melaporkan hasil pertemuan mereka ketika di Dalat Vietnam, juga ingin memastikan apakah benar memang Jepang ini sudah kalah dari pihak sekutu. Namun pada waktu itu mereka ini tidak berhasil menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto. Dan akhirnya mereka ini menemui yaitu Laksamana Muda Maeda. Siapa Laksamana Muda Maeda ini?
yaitu adalah Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Nah, disinilah mereka ini mendapatkan berita kebenaran mengenai kekalahan Jepang terhadap pasukan sekutu. Nah, bahkan pada waktu itu Laksamana Muda Maeda ini memberikan sebuah isyarat bahwasanya untuk segera mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui sebuah wadah yaitu PPKI. Nah, setelah ketiga tokoh ini mendapat kepastian bahwasanya Jepang ini sudah benar-benar kalah dari pihak sekutu, maka sekembalinya dari tempat Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno ini segera mengumumkan akan mengadakan sebuah sidang yang rencananya sidang tersebut akan digelar pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 pagi dan bertempat di kantor Sanyo Kaigi yang terletak di Jalan Pejambon nomor 2 Jakarta. Nah, sidang yang dimaksud di sini adalah sidang PPKI. Nah, namun pada waktu itu respon dari para gulungan muda terkait dengan rencana sidang yang dilakukan oleh Soekarno ini tidak disambut dengan baik. Bahkan para pemuda ini ingin memboikot pelaksanaan sidang PPKI yang rencananya digelar pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 itu. Nah, maka dari itu gulungan pemuda yang diwakili oleh Khairul Saleh pada malam harinya, yaitu pukul 20 waktu setempat, ini menggelar sebuah rapat kecil yang bertempat di Laboratorium Mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, rapat tersebut adalah membicarakan mengenai pelaksanaan proklamasi tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Jadi di sini golongan pemuda ini menginginkan atau membuat sebuah rencana bagaimana supaya proklamasi kemerdekaan ini tidak ada campur tangan dari Jepang. Nah, hasil dari rapat ini yang pertama adalah bahwasanya mendesak Insinyur Soekarno untuk melepaskan ikatan atau pengaruh dari Jepang dan mengajak Insinyur Soekarno untuk mau berunding atau bermusyawarah dengan para gulungan muda. Yang kedua adalah mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini untuk melaksanakan proklamasi secara cepat, yaitu paling lambat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian setelah selesai rapat, maka gulungan muda ini mengutus Darwis dan Wikana untuk menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, namun apa respon dari Insinyur Soekarno pada waktu itu? Insinyur Soekarno ini tetap bersikeras bahwasanya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan ini tetap menunggu perintah dari Jepang. Artinya di sini adalah Insinyur Soekarno ini tetap kooperatif dengan pemerintahan Jepang. Nah, kemudian setelah mendapat laporan dari Darwis dan Wikana mengenai respon dari Insinyur Soekarno tadi, gulungan pemuda ini merasa belum puas ya, mengenai sikap Soekarno yang tetap kooperatif terhadap Jepang ini. Maka dari itu gulungan muda ini kembali menggelar sebuah rapat. Nah, kali ini rapat ini bertempat di Jalan Cikini nomor 71. Nah, dalam rapat ini mereka memutuskan untuk membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari kota Jakarta dengan tujuan yaitu supaya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Nah, akhirnya dipilihlah di Sarangas Dingklok, Karawang, Jawa Barat sebagai tempat untuk membawa mereka keluar dari Jakarta. Mengapa pada waktu itu gulungan muda ini memilih di Sarangas Dingklok sebagai tempat untuk mengasingkan Insinyur Soekarno dari pengaruh Jepang? Hal tersebut karena adanya pertimbangan bahwasanya di Rengas Dingklok ini adalah tempat yang jauh dari keramaian, dan lagi pula di Rengas Dingklok ini merupakan pusat atau markas dari tentara peta atau tentara pembela tanah air. Nah, kemudian keesokan harinya tepat pukul 4 pagi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, sekelompok pemuda yaitu Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh ini membawa paksa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk datang ke Rengas Dingklok. Nah, aksi penculikan atau pengamanan Insinyur Soekarno dari pengaruh Jepang ini dinamakan dengan peristiwa Rengas Dingklok. Nah, tentu saja aksi tersebut sangat mengecewakan Insinyur Soekarno ya, karena apa? Dinilai terlalu dipaksakan. Nah, namun menurut golongan pemuda bahwa aksi penculikan ini merupakan salah satu tindakan yang patriotik. Nah, setibanya di Rengas Dingklok ini, maka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini kembali didesak oleh golongan muda untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan paling lambat, yaitu tanggal 16 Agustus tahun 1945. Nah, selain itu, golongan pemuda ini juga meyakinkan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta
bahwasanya Jepang ini sudah benar-benar menyerah terhadap sekutu dan rakyat ini siap melawan terhadap Jepang jika suatu saat terjadi resiko yang tidak diinginkan. Nah, sementara itu di Jakarta juga terjadi sebuah kesepakatan antara golongan muda yang pada waktu itu diwakili oleh Wikana dan golongan tua diwakili oleh Ahmad Subarjo mengenai pelaksanaan proklamasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, setelah mendapatkan kesepakatan tersebut, maka golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo tadi menyusul ke Rengas Dengklok dan menyampaikan hasil dari kesepakatan mereka. Nah, akhirnya apa? Terjadilah sebuah kesepakatan bahwasanya proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi. Dengan demikian, maka rapat PPKI yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi ini tidak jadi dilaksanakan. Karena apa? Pada waktu itu para tokoh pergerakan nasional atau ketua dari PPKI Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini tidak muncul pada rapat, dan pada waktu itu peserta juga tidak tahu bahwasanya terdapat suatu peristiwa mengenai penculikan dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Itulah sekilas mengenai peristiwa Rengas Dengklok, di mana di sini dapat disimpulkan bahwasanya bangsa Indonesia ini menginginkan bahwasanya kemerdekaan yang diraih ini bukan merupakan hadiah atau pemberian dari Jepang, melainkan adalah hasil dari usaha perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu para golongan muda ini terus mendesak dan berupaya meyakinkan kepada Insinyur Soekarno untuk melaksanakan proklamasi tanpa harus menunggu dari perintah Jepang. Nah, demikian materi hari ini. Jika ada yang kurang paham, itu dapat ditanyakan pada media Google Classroom atau media lainnya. Dan sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan ya, dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.